Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Dimulai dari membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membaca doa ya. Sekarang kita akan belajar tentang tema lingkunganku. Subtemanya adalah sekolahku. Ayo, siapa yang tahu apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat belajar peserta didik bersama dengan guru. Hari ini kita juga akan membahas tentang ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang ada di sekolah. Nah, baiklah, sekarang ayo kita sebutkan apa saja ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Nah, yang pertama ada ruangan tempat kita belajar. Namanya adalah ruang kelas. Ini adalah ruang kelas, tempat anak-anak belajar. Biasanya kalau di dalam kelas ada apa saja ya? Iya, ada papan tulis, ada kursi, ada meja belajar, ada rak buku, dan lain sebagainya. Berikutnya ada ruang kantor atau ruang kepala sekolah. Ini adalah ruang kepala sekolah. Di tempat ini juga kepala sekolah melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya ruangan apa lagi yang ada di sekolah?
Iya, ada toilet. Ini adalah toilet. Jadi, kalau ada anak-anak yang mau buang air, nah tempatnya di sini, yaitu di toilet. Berikutnya ada apa lagi di sekolah? Iya, ada taman bermain. Ini adalah taman bermain. Nah, apa saja ya yang ada di taman bermain? Iya, ada ayunan, papan seluncur, jungkat-jungkit, bak pasir, dan lain sebagainya. Nah, di tempat inilah anak-anak bermain dengan teman-temannya yang lain. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa tempat-tempat atau ruangan yang ada di sekolah. Sekarang, kalau anak-anak mau ke sekolah, perlengkapan apa saja yang dibawa? Iya, yang pertama ada tas. Ini adalah tas. Di dalam tas ada apa saja? Biasanya ada buku, ada pensil, ada mistar, ada penghapus, ada peraut, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, apalagi yang sering dibawa? Iya, ada makanan dan juga minuman. Tetapi karena masih masa pandemi, anak-anak tidak boleh ke sekolah dulu ya, karena ada virus berbahaya di luar sana. Jadi, kita belajar dari rumah saja bersama dengan ayah dan ibu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan beberapa tugas anak yang akan dikerjakan dalam seminggu ini. Tugas yang pertama yaitu menyebutkan peralatan atau alat main yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, nanti tugas yang ini adalah anak-anak menyebutkan alat peralatan atau alat main apa saja yang ada di sekolah. Misalkan balok, atau boneka, atau puzzle, dan lain sebagainya. Tugas yang kedua yaitu menggambar peralatan main yang ada di sekolah. Nah, nanti habis sudah disebutkan peralatan apa saja, nanti anak-anak menggambar ya. Misalkan anak-anak menyebutkan balok, nanti anak-anak menggambar-gambar balok ya di buku gambar, atau puzzle ya. Tugas yang ketiga yaitu menggambar benda yang dipakai belajar dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Misalkan anak-anak mengurutkan peralatan yang dipakai untuk belajar yang paling kecil apa, ayo? Misalkan penghapus, nanti anak-anak gambar penghapus ya di buku gambarnya. Yang kedua misalkan pensil yang agak gede dari penghapus, gambar pensil. Habis itu rautan itu ada yang besar ada yang kecil ya anak-anak. Baru benda yang agak besar lagi yang untuk belajar yaitu buku tulis. Dan yang paling besar apa? Misalkan buku gambar ya anak-anak. Oke, tugas yang keempat yaitu menggunting gambar peralatan yang dipakai bu guru mengajar, misalkan papan tulis. Nah, tugas yang ini nanti anak-anak gambar papan tulis dulu atau apapun itu di buku gambar, lalu mengguntingnya ya, menggunting gambar tersebut. Nah, tugas yang kelima yaitu bermain peran bersama ibu, kakak, ayah di rumah. Tugas bermain perannya misalkan anak-anak menjadi murid dan ayah atau ibu atau kakak menjadi gurunya ya. Tugas yang keenam yaitu mengenal adab sebelum belajar. Nah, adab sebelum belajar itu apa saja?
misalkan duduk yang rapi atau sikap berdoa. Tugas yang ketujuh yaitu mengucapkan doa sebelum belajar. Nah, anak-anak sudah ada yang bisa kan membaca doa sebelum belajar? Nanti anak-anak berdoa ya. Nanti anak-anak tugasnya yaitu menghafal doa sebelum belajar. Tugas yang ke-8 yaitu kegiatan olahraga seperti berdiri tegak sambil mengangkat satu kaki. Gerakan ini untuk melatih keseimbangan kita ya anak-anak. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa ya anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dan jauhi kerumunan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.